بين التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا ومشايخنا ورجالنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب قطب الإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وأن الله يعيد عن بركاته وأسره وأنواره، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Pada pengajian sebelumnya telah diterangkan bahwa termasuk kewajiban bagi setiap orang muslim yaitu untuk saling mengingatkan atau untuk selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kemarin sudah diterangkan bahwa tidak ada alasan untuk kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, kecuali jika ada ancaman yang bisa membahayakan kepada nyawa kita ataupun keluarga kita. Kalau hanya sebatas cacian ataupun yang lain atau ancaman-ancaman yang tidak akan terjadi, maka tidak ada alasan untuk kita. Dan kemarin sudah diterangkan, bila seandainya kita yakin ini berarti 100% kita yakin kalau seandainya kita melarang, kita tidak diterima omongan kita, atau ada suatu kebahayaan yang terjadi kepada kita, maka boleh untuk tidak amar ma'ruf atau nahi mungkar. Ya, boleh. Kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar lebih bagus. Tapi kalau enggak ada masalah. Tapi kemarin ditegaskan kembali, kalaupun orang itu tidak bisa menerima apa yang kita perintahkan, apa yang kita larang daripada kebaikan, daripada kejelekan, maka setidaknya kita tidak boleh berkumpul dengan mereka. Tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang bermaksiat yang sudah diingatkan tapi tidak mau menerimanya. Kenapa? Ditakutkan nanti azab Allah turun, walaupun kita tidak melakukan hal yang sama, kita akan mendapatkan bala dan juga tercatat dosa yang sama walaupun kita tidak melakukan. Sebagaimana telah terjadi kepada Bani Israel yang sudah kami ceritakan, yang tidak boleh menjaring ikan, gak boleh mancing, tapi tetap ada yang ngeyel. Kemarin ada 3 golongan. Ada yang ngeyel tetap jaring, ada yang kedua enggak jaring tapi ikut kumpul bareng sama orang-orang yang jaring, makan bareng, duduk bareng, ngopi bareng. Yang ketiga yaitu enggak mau kumpul sama sekali, bahkan ada yang keluar dari daerah tersebut. Ketika azab Allah turun, maka kelompok 1 dan kelompok nomor 2, ya, kelompok 1 dan kelompok nomor 2, bukan pilpres ini ya. Kelompok 1 artinya orang-orang yang ngeyel. Kelompok 2 orang-orang yang tidak ikut jaring tapi kumpul sama orang yang jaring, semuanya mendapatkan laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya nomor 2 apa? Bukankah mereka enggak ikut jaring? Memang mereka tidak ikut jaring tapi kumpul bersama orang-orang yang jaring. Maka itu kumpul dengan ahli maksiat yang sudah kita ingatkan, itu hukumnya tidak boleh. Kecuali kalau dalam berkumpul itu kita terus berusaha menasehati. Yang penting jangan sampai katut. Ya, yang penting jangan sampai katut.
Naam. Kemudian meneruskan daripada kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Wa'lam annahu laysa biwajibin ala ahadin ay yabhatha 'anil munkaratil masrurah hatta yunkiraha idza ra'aha. Bal dzalika muharramun liqaulihi ta'ala wa la tajassasu. Kita memang diperintahkan oleh Nabi. Ketika kita melihat suatu kemaksiatan, ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka kita ditugaskan untuk menasehati jikalau mampu. Atau melarangnya kalau kita mampu. Atau nggak bisa melarang, setidaknya ada ingkar di dalam hatinya. Kalau kita melihat. Ya, kalau kita melihat. Tapi kalau nggak melihat, apakah kita harus mencari-cari kesalahan orang? Apakah kita harus mencari tahu apa yang dilakukan? Enggak wajib. Ya, kalau sudah secara zahir mata kita nggak kelihatan maksiatnya, jangan dicari-cari. Oh, ini kalau di rumahnya kita nggak tahu apa yang dilakukan kalau di dalam rumahnya. Kalau di kamarnya dia ngapain kita nggak tahu. Kita harus cari tahu, kita harus nahi mungkar. Ya keliru. Justru mencari-cari kesalahan orang yang seperti ini dilarang, diharamkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Wala tajassasu. Jangan kalian itu menjasusi orang, memata-matai orang. Kita ini diperintahkan nahi mungkar, diperintahkan menasihati orang kalau secara zahir kita melihat dia maksiat. Tapi kalau dia maksiat dalam kamarnya, dalam rumahnya, kita nggak tahu, tapi kita cari-cari tahu, ngintip, dikasih CCTV atau begini. Nah, ini haram justru. Ini yang nggak boleh. Ya, lu dia maksiat, beb, kita harus nahi mungkar. Nahi mungkar itu kalau di depan kamu ada maksiat. Kalau secara zahir memang ada kemungkaran. Tapi kalau sudah dia menutupi, kamu cari-cari, kamu juga cari-cari tahu, itu juga hukumnya haram, itu juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak wajib kita mencari-cari. Jangan nanti kehabisan bahan, mau nahi mungkar enggak ada maksiatnya, beb. Jadi kita cari maksiatnya. Ya, enggak boleh kalau begitu. Ya. Kalau begitu enggak boleh hukumnya. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda apa? Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratah, al-hadis. Siapa orang yang mencari-cari keburukan seseorang, siapa orang yang mencari-cari kejelekan seseorang, maka Allah pun akan membuka kejelekannya kelak nanti. Allah yang akan membuka. Maka itu jangan cari-cari kejelekan orang. Ya, bahaya. Enggak boleh. Kita pengen amar ma'ruf nahi mungkar, kita cari kejelekan orang. Enggak boleh kita cari-cari. Dosa hukumnya. Secara zahir orang ini hadir pengajian, sholat 5 waktu, Masya Allah. Sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi nggak tahu beb di HP-nya apa ada cewek atau enggak, kita nggak tahu. Saya pengen nahi mungkar, beb, diperiksa HP-nya, nggak boleh. Ini mencari-cari kejelekan orang berarti dosa. Lain kalau itu sebagai orang tua, lain kalau itu sebagai guru. Kalau bukan, ya nggak boleh. Ya. Maka hati-hati, jangan mencari-cari kejelekan orang. Apalagi sekarang ini, pada bulan-bulan sekarang ini, lagi rame orang-orang mencari kesalahan. Lagi banyak orang cari-cari kejelekan. Dicari kejelekannya, bahkan dilihat, per detik itu dilihat, cari mana salahnya. Ini nggak boleh. Ya, ini kan lagi musim sekarang ini ya. Musim pil ini kan, musim pil-pil ini kan luar biasa ya, pilpres, pilkada ini. Masya Allah, di mana-mana orang cari kesalahan orang yang nggak didukung, cari, lihat. Kalau perlu di YouTube itu ada video, didengarkan per detik, dilihat, diperhatikan. Nah, ini ada salahnya, ramekan salahnya. Bukan dinasehati, malah diilokno. Lah, ini yang bahaya. Dikatakan oleh Nabi apa? Man tatabba'a aurata akhi, siapa orang yang mencari-cari kejelekan saudaranya semuslim, maka Allah akan buka kejelekan dia kelak, entah di dunia ataupun di akhirat. Kita nahi mungkar, kita kasih tahu orang-orang biar hati-hati dalam mele, dalam ini. Hati-hati, kamu juga punya kejelekan.
Kita ini punya urusan pribadi dengan Allah. Kita semuanya pernah bermaksiat dengan Allah dalam sendiri ataupun rame. Maka itu hati-hati. Jangan kita buka-buka kejelekan orang. Jangan kita cari-cari. Kita amar ma'ruf nahi munkar. Bagus. Kita hukumnya wajib amar ma'ruf nahi munkar. Memang wajib. Tapi bukan berarti kita harus cari tahu sampai detail dalam-dalamnya. Enggak. Innamal wajib huwal amru bil ma'ruf indama tara'at tarikina lahu fi hali tarkihim. Kapan wajib nahi mungkar? Kapan wajib amar ma'ruf? Ketika kita melihat orang-orang meninggalkan perbuatan taat kepada Allah, meninggalkan kewajiban kepada Allah dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah ketika kita melihat atau ketika kita mengetahui itu orang secara terang-terangan. Kalau kita nggak ketahui, nggak perlu kita cari tahu. Kita husnudzon aja. Kita husnudzon. Ya, kita harus ingkar kalau melihat kemungkaran. Kalau melihat bukan berarti kalau nggak lihat harus cari kemungkarannya, enggak. Ya. Maka itu hati-hati. Kata Habibullah Haddad, ini banyak orang keliru. Pengen negakkan amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya kebablas sampai cari-cari kejelekan orang. Nggak ada yang mau dinahi mungkar, akhirnya cari-cari kejelekan orang. Hati-hati ya. Dan ada juga yang lebih penting dari itu. Kata Imam Haddad. Apa yang lebih penting dari itu semuanya? Wa minal muhimmi alla tusaddiqa wa la takbala kullama yunqalu ilaika min af'alin nas wa aqwalihim al-munkirah hatta tusyahida dzalika bi nafsik. Au yunkiluhu ilaika mu'minun taqiyyun la yujazif wa la yaqulu illa al-haq. Dan yang termasuk paling penting kata Imam Haddad dalam kitabnya apa? Hendaknya kalian semua tidak percaya atau tidak menerima apa-apa yang disampaikan kepada kalian daripada perbuatan manusia atau ucapan manusia yang bermaksiat kepada Allah sampai kamu melihat dengan dirimu sendiri. Jadi jangan gampang menerima omongannya orang. Kon eru, fulan mabuk. Fulan melakukan perbuatan zina, perbuatan judi, ini itu segala macam. Dari omongan orang, jangan gampang kamu terima. Jangan langsung percaya, oh fulan ini ahli maksiat. Akhirnya hati kita yang rusak. Terutama kalau lagi ngopi-ngopi di warung. Biasanya kalau sudah ngopi di warung ini kemana-mana nanti pembahasannya. Ya pertama ngomongi masalah kerja, bisnis. Oleh 10 menit, 20 menit, wis tutup. Fulan. Ya, apalagi mbok-mbok ini ya. Ibu-ibu yang ke pasar biasanya subuh-subuh luar biasa. Pertama ngomongi godong bayem iki, suwe-suwe itu ngalur ngidul wis. Nah, ini jangan langsung percaya. Ya, jangan kamu langsung percaya atau menerima omongan orang ya, kalau memberikan laporan daripada perbuatan orang-orang yang lain atau ucapan orang-orang yang lain yang itu adalah sebuah kemaksiatan kecuali kamu melihat dengan diri kamu sendiri. Nah, apalagi sekarang di HP banyak ya omongan-omongan framing yang luar biasa ini. Ya, hoax, kabar-kabar hoax yang luar biasa banyak. Jangan langsung menerima. Kadang-kadang sekarang penceramah itu bisa kelihatan jahat, bisa kelihatan maksiat dalam ceramahnya. Misal dalam ceramahnya dia memberikan cerita orang kafir, mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang begini-begini. Omongannya Abu Jahal dipotong dalam video. Penceramah fulan menghina Nabi Muhammad. Memang dipotong pas lagi cerita Abu Jahal, omongannya Abu Jahal dipotong, penceramah fulan menghina Nabi Muhammad. Langsung kita yang lihat langsung percaya. Kurang ajar anjen wong iki. Ceramah kok ngilokno Nabi, ceramah kok ngene lah. Ini yang bahaya sekarang. Ya, maka itu jangan langsung percaya. Kalau kita enggak ada di tempat majelis itu, jangan percaya. Wong iki ceramah ngomongi wedok, ngomongi ngene. Lah kita nggak tahu dalam ceramahnya dia itu apa memang membahas itu atau lagi mencontohkan, menceritakan orang lain atau bagaimana kita nggak tahu.
Maka itu hati-hati ya. Hati-hati. Jangan gampang percaya. Baik omongan orang atau kabar-kabar di HP ya. Kita bisa lihat Masya Allah luar biasa di mana-mana sekarang ya. Dibilang nanti yang habaibnya apa? Memperbudak. Ada yang bilang habaib benci sama kiai. Padahal nanti ceramahnya 1 jam diambil omongan 30 detik jadi fitnah ada di mana-mana. Jadi berita ada di mana-mana, luar biasa sekarang ini. Nah, itu zaman sekarang ini jangan gampang percaya, lebih baik diem sudah. Kalau melihat kayak gitu ya apa, Beb? Nggak usah komen kalau nggak ngelihat full. Nggak usah komentar kalau kita nggak tahu secara langsung. Wes, kita pasrah. Kita nggak mau tahu. Lebih baiknya gimana, Beb? Ojo buka berita. Ojo buka berita. Ya, apalagi saya ingatkan lagi musim pil-pil ini. Ya, musim pil-pil ini. Pilpres ini ya. Pilpres, pilkada. Ini Masya Allah saling hujat, saling fitnah. Saingan fitnah hadirin, saingan goro. Naudzubillah. Ya, jangan kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Ya, Anda mau dukung apapun terserah. Terserah, sempenting ojo ilo-iloan. Podo-podo muslime. Podo-podo muslimnya. Dan jangan gampang percaya nanti kalau ada video begini, omongan begini. Jangan percaya kalau kita nggak tahu secara langsung. Ya. Atau yang memberikan kabar kepada kita orang mukmin yang bertakwa, yang nggak ngawur, memang nggak pernah bohong. Orang mukmin yang bisa dipercaya misalkan. Ya, kalau misalnya di sini ada namanya Joko. Wah, Joko ini kanca ngopi, Beb. Udah kayak kabar itu jadi percaya kalau itu kabar yang tidak baik. Kalau dia bawa kabar baik, Anda mau percaya ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan yang ngomong ini kiai gede, yang ngomong Habib gede misalnya. Ya apa, Beb? Kita tidak boleh percaya. Ya kalau gitu tidak apa-apa. Percaya tidak apa-apa. Kita kan tidak lihat secara langsung. Ya didelok sengomong rek. Lek sengomong kiai gede, sengomong Habib gede, ya manut. Tapi lek ngomong cek recek, sengomong sembiasa di warung, podo-podo suka gorone, ya ojo langsung dipercaya. Ya, kecuali ngelihat secara langsung. Harus ada tabayun atau ngikuti omongan orang mukmin yang bertakwa dan terkenal tidak pernah bohong. Ya. Kenapa? Karena husnudzon sama orang sesama muslim itu juga wajib hukumnya. Husnudzon kepada sesama muslim itu juga wajib hukumnya. Ya. Maka itu jangan langsung percaya. Karena kita kalau langsung percaya sama omongan orang, kita suudzon. Akhirnya kita suudzon. Ya, kalau suudzon ini bahaya. Kalau husnudzon ini mau benar atau salah, tidak rugi. Tetap oleh ganjaran. Tetap oleh ganjaran. Apa benar atau tidak kalau itu husnudzon. Tapi kalau suudzon, masih benar bahaya. Masih benar bahaya. Maka itu husnudzon sesama muslim itu harus. Tidak boleh kita suudzon kepada sesama muslim. Kepada siapapun. Mau kepada teman, mau kepada anak, kepada murid, kepada musuh kalau perlu. Sesama muslim kita harus tetap husnudzon. Tidak boleh suudzon. Ya. Karena banyak kata Imam Haddad kadang orang ini melebih-lebihkan. Lek cerita ini bumbunya akeh, Pak. Ya, kalau cerita ini bumbunya banyak. Engkau ngomongi cuma ngomong opo, engkau ditambahi bumbu-bumbu ya. Kadang-kadang ceramah sekarang ini omongannya biasa kadang-kadang. Cuma lewat di video dikai musik deng. Wah, koyok wis omongane medeni ya. Nah, ini zaman sekarang ini kata Imam Haddad banyak orang-orang ngelebih-lebihkan. Akeh wong mandek-mandekno iki. Nah, iku ojo gampang percaya mangkane zaman saiki iki ojo gampang percaya. Iki zamane Imam Haddad loh, Pak. Ini zamannya Imam Haddad berapa ratus tahun yang lalu. Subhanallah ya. Apalagi zaman sekarang ini ya. Apalagi zaman sekarang ini.
Nah gitu hati-hati. Dan zaman sekarang ini banyak orang sembrono, gampang percaya. Wis akeh wong matek-matek, no akeh sing gampang percaya. Akhirnya tambah akeh fitnah, tambah akeh ilo-iloan, tambah akeh ilo-iloan. Maka itu hati-hati. Ya, kita lihat sekarang. Nggak ada yang saling peduli, saling menasehati, saling perhatian, nggak ada. Sedikit orang-orang yang seperti itu. Dulu itu Masya Allah, dapat rezeki banyak, kirim-kirim ke tetangganya, buat makanan, buat bubur, selamatan. Kalau ada tetangganya sakit, didatangi, dibantu. Kalau sekarang sudah mulai hilang, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini mulai hilang. Tapi kalau sudah dengar berita, ada hal yang negatif, hal yang nggak baik, langsung apa berita, wah langsung cari beritanya semuanya. Ini zaman sekarang ini ya, nggak ada saling perhatian zaman sekarang ini. Dulu itu luar biasa. Kalau dia itu merasa diganggu sama tetangganya atau keluarganya, dia nggak langsung marah Pak orang-orang dulu itu. Tapi cari tahu dari dirinya sendiri, introspeksi diri, dikoreksi. Ada salah satu Habib, saya lupa namanya. Ya, beliau ini punya tempat air untuk minum. Dibagi kepada orang-orang. Suatu saat minuman ini selalu dikasih kotoran. Dikasih kotoran terus. Sampai beberapa hari, kok bisa ada kotoran terus? Akhirnya ini Habib memerintahkan salah satu muridnya untuk memata-matai, untuk melihat. Kok bisa? Siapa yang ngasih kotoran? Coba lihat. Dilihat. Ditunggu tengah malam, beneran ada yang ngasih kotoran. Ternyata yang ngasih kotoran tidak diduga-duga. Sepupunya sendiri. Misanannya sendiri. Paginya dilaporkan kepada ini Habib. Iya Habib. Ternyata yang ngasih sepupunya panjenengan sendiri. Apa yang dilakukan Habib ini? Kalau kita kira-kira ya apa? Oh kurang ajar, ini ngajak carok iki ya. Kalau kita, ngajak ribut iki, deloken kon. Kalau perlu di video, diviralkan videonya. Wes gak karu-karuan, ngamuknya kayak banteng misalnya. Ya, tapi kalau ini Habib luar biasa. Begitu tahu sepupunya, langsung astagfirullah. Iya. Mungkin dia marah, saya sudah lama nggak silaturahmi kepada keluarga saya ini. Ya wis besok tak silaturahmi. Apa yang terjadi besoknya? Didatangi sepupunya yang ngasih kotoran ini. Masya Allah sehat. Bagaimana kabarnya? Dibawakan sembako, dibawakan hadiah. Lama saya tidak silaturahmi dikasih. Apa yang terjadi malamnya? Yang bersihkan tempatnya sebelum dikasih air sepupunya yang tadi yang ngasih kotoran. Ternyata dilihat dari dirinya nggak pernah silaturahmi. Ya, kalau kita kan sekarang nggak, kurang ajar, ngamuk-ngamuk. Sudah sedikit saling perhatian ini sudah nggak ada zaman sekarang kata Imam Haddad. Maka itu jangan percaya ya. Apalagi zaman sekarang ini banyak kebohongan. Amanat ini sudah nggak ada. Kita bingung cari orang yang amanat sekarang. Semuanya bermuka dua sekarang ini. Mau cari orang yang amanat nggak nemu. Sedikit ya. Wasara al-mashkur 'inda an-nas man wafaqahum 'ala hawa anfusihim wa in kana ghairu mustaqiminillah. Akhirnya zaman sekarang ini yang terjadi apa? Orang yang dipuji-puji, orang yang dipuja-puja sekarang siapa? Orang yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau tidak sesuai sama yang dia inginkan, dicaci maki. Tapi kalau sesuai sama dirinya, masih gak kenceng, masih tidak sesuai sama syariat, tetap dipuji, tetap dibela. Kenapa? Akhirnya yang dilihat sesuai hawa nafsunya. Karena sudah nggak ada perhatian, amanat sudah diangkat oleh Allah, gampang percaya omongan orang. Akhirnya diingatkan nggak terima. Yang dicari penasehat ini yang sesuai sama hawa nafsu. Ya, zaman sekarang ini Pak. Sampean kalau nggak percaya, kalau ada ulama, ada orang ulama kenceng, ya sama syariat kenceng. Kudu kenceng ini keras, artinya saklek ambil syariat. Ambil uang rada belehar titik. Insya Allah ramean sing belehar saiki Pak. Apa? Enak wong iki gak soro. Ya. Orang ini kalau ngasih hukum ndak ruwet, enak. Akeh guyone Beb. Gak terlalu serius. Nah, yang diikuti yang sembelehar. Masya syariatnya gak kenceng, gak popo wis. Aku melu iki.
Kenapa? Karena sesuai sama dirinya. Sesuai sama hawa nafsunya. Ada ulama yang mengatakan bank titil haram. Ada yang mengatakan ulama bank titil gak haram, duit iku gak riba. Sing dibela wis sing ndi? Wis aku melu sing iki wae. Sing wara bank titil gak haram. Sing wara duit gak riba, aku melu sing iki. Apa boleh kok melu? Karena sesuai hawa nafsunya. Nah, yang dilihat sekarang bukan sesuai syariat atau enggak, tapi yang dilihat sesuai sama dirinya enggak. Aku pengen yang ini apa enggak? Nah, ini zaman sekarang ini seperti itu kata Imam Haddad. Ya. Wal madhmum indahum man khalafa man kana abdan solehan. Kalau tidak sesuai sama dirinya, tetap bakal dicaci. Masih ya wong soleh, masih ya wong ahli ibadah, tapi lek wis gak podo ambek sing dikarepi, bakal dicaci sama dia. Aku seneng ambek wong iki, aku milih wong iki. Apa? Wong iki kayak aku sembahku. Wong iki kayak duwe aku 200.000. Wong iki serangan fajare duweke akeh. Ya, serangan fajare duweke akeh. Masih yo dhek bajingan tetep tak belo. Apa? Duweke akeh. Sempenting cair. Iki gak ono duweke. Masih wong kenceng gak dibelo. Masih wong kenceng gak dibelo. Diilokno kalau perlu. Kalau perlu dicaci. Dalam hal apapun sudah. Sekarang yang jadi barometer bukan syariat. Yang jadi barometer bukan kebenaran sekarang ini. Apa? Hawa nafsu sesuai masing-masing. Kalau sesuai sama dirinya dibela, enggak sesuai sama dirinya dicaci. Ya ini zaman sekarang sudah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita lihat akhirnya sekarang yang dipuji-puji bukan yang paling hebat, bukan yang paling benar, bukan yang paling bertakwa, bukan yang paling soleh. Yang dipuji sekarang, yang dipuji siapa? Yang sesuai sama hawa nafsunya. Yang sesuai sama hawa nafsunya. Yang dicaci bukan orang yang bejat sekarang. Yang dicaci bukan ahli maksiat. Yang dicaci siapa? Orang yang enggak sesuai sama hawa nafsu. Pokoknya gak podo mbek sing dikarepi, caci maki, ya. Nah, itu jangan jadi orang seperti itu, ya. Inilah keadaan orang kebanyakan di zaman sekarang ya seperti ini. Maka itu ya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha menjaga diri. Harus berusaha menjaga diri, jangan jadikan yang menjadi patokan, menjadi ukuran dalam diri kita hawa nafsu. Jangan. Tapi kita harus berusaha dalam diri kita yang harus dijadikan patokan dalam hidup kita kebenaran. Yang harus dijadikan patokan dalam hidup kita adalah syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah. Kalau tidak sesuai sama syariatnya Nabi, walaupun tidak sesuai sama hawa nafsu kita, kita harus membela syariat Nabi. Ya, kita harus membela syariat Nabi. Kalau tidak sesuai sama syariat Nabi, walaupun sesuai sama hawa nafsu kita, kita harus lawan. Kalau sesuai sama syariat Nabi, ya, nggak sesuai sama hawa nafsu kita, kita harus nurut sama syariatnya Nabi, ya. Nah, di zaman maka itu pada zaman yang penuh fitnah ini, fitnah agama, fitnah manusia atau fitnah apapun, kita ya berusaha menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada fitnatid dunya wa min fitnatil masiihid dajjal. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian saya ingin mengundang kepada warga Merati semuanya yang hadir ada di sini semuanya ataupun yang mendengar atau nanti mau diajak tanggal 7 Februari hari Rabu. Tanggal 7 Februari hari Rabu jam 4:30 sore sampai Isya. Isya selesai. Saya undang Isra wal Mi'raj ada di tempat saya. Ada di Masjid Basyekh di Rangge. Ya, di belakang Lesehan Buanis. Sampai Lesehan Buanis masuk nanti tahu Masjid Basyekh atau pondoknya Habib Taufik. Ya, di situ ada acara Isra wal Mi'raj, laki perempuan. Laki perempuan saya undang semuanya, ya. Kemudian ini mungkin untuk Senin yang akan datang menjadi pengajian penutupan, Ustaz. Ya.
pengajian penutupan sementara, insya Allah kita lanjut nanti setelah hari raya. Karena pada bulan Sya'ban kita banyak acara di Pasuruan, di Jawa Timur ataupun di luar Jawa, dan saya juga mau keluar pulau ya pada bulan tersebut, jadi nggak bisa ngisi. Senin yang akan datang menjadi penutupan, dan ini pakai tanya jawab apa enggak? Karena ini ada permintaan tahlil. Oh, azan dulu ya. Azan dulu biar enak ya, biar kita. Hah? Iya, azan dulu aja. Habis azan kita lanjutkan sebentar. Ya kan apa enggak? Kalau ada mentok 2 pertanyaan, jangan banyak-banyak karena ada permintaan tahlil dari abahnya, bapaknya siapa? Bapaknya Pak Inggi ya. Bapaknya Sarip sama Pak Inggi. Ada permintaan tahlil. Tanya jawab ada apa enggak? Kalau ada mentok 2 pertanyaan, jangan lebih. Supaya enggak lama-lama. Oke, 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rodok-rodok aku lihat pertanyaan model pilpres ini. Ketika ada seorang guru memerintah kepada murid, itu apa harus dituruti apa gimana, Bib? Terus ketika kita sudah berusaha untuk mencari pemimpin yang baik, ternyata suatu saat yang kita pilih itu ternyata nggak amanat lah sama agama. Kira-kira gimana, Bib? Apa tuh ini pertanyaan ini? Mengandung unsur fitnah gitu. Ya, wallah alam yang saya pelajari ya. Walaupun dengan guru itu ada hak-hak pribadi yang nggak harus sesuai sama guru. Kita sama guru sama siapapun kita harus ta'zim. Ya, kita harus ta'zim. Tapi guru itu banyak. Kalau guru yang membimbing roh kita, nggak ada urusan duniawi sama roh kita. Kalau guru pembimbing roh kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kita harus nurut kepada apapun yang itu berkaitan sama Allah. Tapi kalau kepada guru hanya sebatas guru atau hanya guru besar, ya kita punya hak pribadi seperti urusan nikah, mau kita nggak sesuai sama urusan guru, ya nggak ada masalah, ya bukan hal yang dosa gitu loh. Ya, bukan hal yang dosa. Jadi urusan ijtihad itu ada yang hal yang pribadi ya. Ya mungkin salah satunya yang seperti ini ya. Saya tidak mau menjawab terlalu spesifik, bahaya nanti ini. Kemudian yang kedua, kalau yang kita pilih ternyata nggak sesuai, bagaimana? Jadi memang kita itu diperintahkan ijtihad. Ijtihad itu berarti kita berusaha mencari yang terbaik dengan pertimbangan-pertimbangan syariat. Jangan pertimbangan duniawi saja. Tapi kita lihat bagaimana dalam syariatnya. Oh kalau nggak sesuai ternyata waktu kampanye tok seperti ini ya apa? Yang penting kita sudah ijtihad. Kalau benar kita dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1, nggak dosa. Ya, itu hak ijtihad. Nah, jadi ijtihad itu bisa dapat pahala 2 kalau benar, kalau salah ya 1. Wong bukan sengaja kok. Ya, apa lagi? Yang penting yang jadikan pertimbangan, saya tegaskan lagi, bukan hawa nafsu kita. Bukan karena serangan fajar ataupun yang lain, tapi kita lihat bagaimana sama Allah, bagaimana ketakwaannya, bagaimana dalam meninggalkan maksiatnya, itu yang harus jadi pertimbangan. Jadi yang harus jadi pertimbangan ini tetap syariat. Ya, bukan duniawi, bukan hawa nafsu, bukan serangan fajar ataupun yang lainnya. Ya, mungkin seperti itu. Pertanyaan satu lagi terakhir. Ojo pilpres mana rek? Redek aku. Mboten enten? Sampun nggih? Langsung tahlil pun.